aku minta maaf ya sama kamu. Maaf buat? Ya, ini semua kan gara-gara aku, Ren. Kalau aku nggak, kamu ngerti kan maksud aku? Kalau aku nggak maksain aku sama Dita, aku hianatin kamu sama dia. Mungkin kejadian ini nggak ada, Ren. Dita nggak akan berbuat seperti itu dan mami kamu masih hidup. Aku yang salah, Ren. Aku yang salah. Sebenarnya kalau soal Dita, aku udah maafin dari lama sih. Cuman yang sedihnya itu aku harus kehilangan mami aku aja sih. Itu yang berat banget buat aku. Aku juga nyalahin diri aku sendiri kadang-kadang. Enggak, aku yang salah, Ren. Ariana masih sama Saka nggak ya sekarang? Apa aku coba telepon dia ya? Tapi kalau aku telepon Ariana dan dia reject, gimana? Ya udahlah, aku biarin dulu aja. Justin? Loh, kamu kok di sini? Tidak. Enggak, aku lagi emang butuh banget sih Din, nyari udara segar. Oh. Kamu sendiri ngapain di sini Din? Ini udah malam tau? Ya, sama kamu. Aku juga lagi nyari udara segar aja. Tidak. Tangan kamu kenapa kok luka sih Din? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Serius. By the way, kamu pasti lagi cari udara segar karena mikirin Arif ya? Iya dong. Kamu udah kayak peramal aja loh Din. Tentang udah gitu jawabannya bener lagi. Iya kan? Tapi kamu sendiri pasti lagi mikirin Saka kan, makanya kamu kesini. Ya, itulah. Kamu tau gak sih, tadi tuh aku sempet ketemu sama Dita. Kamu ketemu Gita tadi? Terus? Terus dia bilang, katanya mau sampai kapanpun aku deketin Saka. Aku berusaha ngejar dia, tapi hatinya Saka cuma buat Arin. Jadi percuma aja gitu loh kan. Kayaknya itu juga berlaku sih buat Ariana. Susah banget buat Ariana move on dari Saka. Nggak tahu deh. Tidak. Gimana kalau kita kerja sama nih? Kita saling kerja sama buat dapetin orang yang kita paling sayang. Kalau kamu bisa bantuin aku dapetin Arin, aku yakin otomatis kamu dapet sama Saka. Ya gimana lagi, semuanya udah terjadi kan, Mas? Emang manusia tuh gitu. Baru taunya setelah kejadian, baru taunya setelah udah ada akibatnya. Yang penting kamu sekarang udah sadar aja kalau kamu salah. Udah cukup buat kamu.
kamu masih mau ketemu sama aku. Aku udah banyak bikin kesalahan di hidup kamu. Aku kayak mimpi sih. Aku sekarang bisa nemenin kamu di sini, makan berdua sama kamu. Aku tuh pantas lagi Rinda benci sama kamu. Sempet kok aku ada di momen benci sama kamu, Mas. Iya, maksud aku selamanya. Kenapa ya? Bingung juga sih aku. Aku senang, Rin. Di satu sisi aku senang aku bisa sama kamu lagi. Tapi aku nggak mau mikirin diri aku sendiri. Aku juga kasihan sama kamu. Apa emang mungkin kamu udah maafin aku seutuhnya atau makanya kamu udah bisa deket-deket sama aku? Tepat hari kita bercerai, Mas. Aku udah memutuskan untuk memaafkan kamu. Aku juga udah bilang sama kamu waktu itu kan. Untungnya sih aku bersyukur karena aku bukan tipe orang yang terhanyut di dalam masa lalu. Jadi tahu aku just go with the flow aja. Aku cuman mikirin masa depanku sekarang. Dan aku cuman mikirin gimana aku bisa bahagia aja sama diri aku sendiri. Sampai sekarang jujur aku kadang-kadang masih suka kepikiran. Pikiran apa? Ya ngebayangin aja gimana kalau kita balikan. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri. Gimana kalau kita rujuk lagi gitu. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci. Cuman pas aku pikir-pikir, kayaknya akan lebih banyak sakitnya sih daripada senangnya. Iya. Iya sih. Ya, Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Juga sih. Ya kan? Kalau misalkan kita kerja sama, otomatis kita bisa dapetin apa yang kita mau. Berarti kita satu tim dong. Kita sama. Serius? Yes. Ternyata kamu seru juga sih diajakin curhat kayak gini. Sama kamu juga seru. Aku berasa kayak punya abang. Kamu bilang apa barusan abang? Kamu. Aku nih masih muda, Din. Kamu kali yang rasa tua. Aku juga masih muda. Din, daripada kita galau-galau kayak gini, mendingan kita cari kafe deh, supaya kita bisa nongkrong gitu. Boleh. Yuk. Daripada aku sendirian juga sih. Makanya kan. Jadi Yaudah yuk.
Tapi aku ingat lagi kalau aku salah. Aku salah sampai aku berpikir kayak gitu tuh aku salah banget. Tapi at least aku ngeliat kamu banyak perubahan sekarang. Oh ya? Ya kamu beda banget Mas. Ya aku nggak mau mikir. Aku nggak mau mikir kejauhan Sirin. Balik kan. Aku bisa lagi jadi suami kamu atau kamu jadi istri aku. Ya kamu udah punya Dita Mas. Kamu tahu lah aku kayak gimana sama Dita. Tetap aja Mas. Aku nggak lagi bohongin kamu. Aku bertahan sama Dita nih karena apa? Bukan karena aku cinta sama dia, aku kasihan sama dia, bukan. Aku mikirin kamu juga. Aku mau kasusnya Mami Dev itu terungkap, Rin. Itu aja. Dan aku juga nggak mau ngebayangin. Kan nggak mau sih, maksud aku terlalu jauh. Aku ngebayangin aku bisa jadi suami kamu lagi. Aku gini aja udah seneng Rin sama kamu. Dan kalau kamu ngeliat perubahan aku ya, berarti usaha aku nggak sia-sia deh. Walaupun nggak tetap meyakinkan aku untuk Ya, balik sama masih jauh ya. kamu sih. Aku seneng lah. Aku kayak pelakor nggak sih Mas? Enggak dong. Tidak dong. Iya dong. Apa akunya kayak playboy? Enggak kan? Kalau kamu memang playboy dari dulu Mas. Enggak. Kamu memang suka main cewek dari dulu. Cuman ini kayak posisinya kayak aku jadi kayak Dita yang dulu aja sih. Makan sama suami orang. Enggak dong. Hai sayang. Kamu tumben banget. Jemputnya lama. Katanya kamu gak terlalu sibuk hari ini. Kamu habis dari mana? Kayaknya Sisil nggak perlu tahu deh. Kamu diem aja sayang. Kamu emang kenapa? Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang. Maaf ya, aku tadi ada urusan, jadi aku udah bikin kamu nunggu lama. Kamu udah makan belum? Kita makan yuk? Ayo. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang. Yaudah, sih. Sir, maaf, kunci itu, Sir. Udah gedor-gedor, nggak ada juga. Ini udah saya teleponin, nggak diangkat sama dia. Si Gitu. Yasmin. Kemana dia ya? Nggak tahu, Sir. Kemana sih ini si Yasmin? Nah, dari mana sih? Ini serkus nungguin dari tadi. Bawel banget sih. Maaf ya Pak, Anu tadi nemenin Non Riri, soalnya kasihan sendirian sama Abian. Enggak apa-apa ya, sama. Oh iya Pak. Yes. Itu Riri kenapa memang ya? Oh enggak apa-apa sih Pak, cuman kayaknya kecapean gitu, jadi mukanya tuh agak pucet. Kenapa Pak? Oh enggak apa-apa ya. Bukain pintunya. Iya, mari Pak. Ayo. Masa? Sayang, maafin aku ya, aku belum bisa ngasih rumah buat kamu. Aku cuma bisa nyewa kontrakan yang seadanya buat kamu. Kamu gak perlu ngerasa bersalah, Tom. Aku seneng kok tinggal di mana aja, asal sama kamu. Lagian aku gak mau kamu berjuang sendirian. Pernikahan ini kan antara dua orang. Jadi kita harus saling ngebantu, ya. Makasih ya, kamu udah ngertiin aku.
Kamu gak perlu makasih sama aku. Yang penting sekarang kita semangat. Kita nabung buat beli rumah yang kita mau. Ya, mulai sekarang aku akan giat nabung buat rumah kita. Asik. Kenapa aku jadi kepikiran Bona ya? Sayang? Kok kamu tiba-tiba kepikiran Bona sih? Iya, soalnya kan aku udah biasa tinggal sama dia selama ini. Terus ini nggak ada aku pasti dia kesepian. Apalagi dia penakut orangnya. Kamu khawatir ya sama Bona? Nggak juga sih. Aku cuman jadi keinget waktu dia pindah ke kontrakan yang awal. Dia katanya ngelihat setan, padahal nggak ada apa-apa, saya halu dia. Siapa itu? Biar kamu sini aja, aku yang ngecek ya. Bukain pintu. Bentar. Kamu kenapa sih? Senyum-senyum sendiri. Aku udah berhasil copy semua rencana untuk Ariana Glow ke depannya. Dan seperti yang kamu tahu, aku nggak akan bikin semua rencana itu berjalan dengan mulus. Kayaknya itu juga bisa saya gunakan deh. Untuk membuat nama Saka menjadi buruk di depan Ariana dan Ibu. Ya kan? Sepertinya aku juga harus buat plan nanti untuk bikin Saka buruk di mata Ariana. Ya. Kamu gimana di rumah? Ada masalah? Kamu gak usah khawatirin itu. Kamu percaya aja sama saya. Semua akan baik-baik aja. Saya akan memperjuangkan cinta kita, sayang. Karena saya benar-benar mencintai kamu. Dan kita juga udah berjanji kan, kalau kita akan bersama-sama selamanya. Iya. Kamu juga nggak boleh ngerasa sendiri ya. Ada aku terus di samping kamu. Thank you. Sayang, Bona. Hayo. kok di sini? Iya, katanya kontrakan di tempat dia akhirnya mati, terus dia menumpang kamar mandi. Padahal mah bilang aja, Bon, kalau lo kangen sama gue, ngaku lo. Ih, pede banget lo. Si paling kangen tuh. Siapa yang kangen sama lo? Bahkan gue aja bosen tiap hari ketemu sama lo. Apalagi ya, semenjak lo gak ada di kontrakan, gue tuh happy tau gak? Gak ada yang ribut. Si paling bahagia, ya gue tahu nggak ada gue, nggak ada yang berisik. Tapi gue yakin di sana lo nggak kesepian. Maksudnya? Iya, banyak penghuninya di sana kan. Masih dong. Masih dah. Ini kamar mandi mana? Gue sepipis nih. Tuh, pojok kiri. Bentar. Ya, Ada aja Bona. panjang umur ya? Baru diomongin datang. Halo sayang. Halo sayang, kamu nggak apa-apa kan? Iya dong sayang, aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah panik ya, kan aku udah bilang sama kamu. Aku pasti bakalan baik-baik aja kok.
Ya tapi tetap aja, aku tuh khawatir sama kamu karena aku sayang sama kamu, Dion. Iya, aku tahu. Tapi kan sekarang kan aku udah bebas. Dan aku nggak jadi di penjara karena aku nggak ada bukti. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya, oke? Iya. Baguslah kalau kamu tuh sekarang udah bebas. Aku tuh takut banget kalau sampai kamu masuk penjara. Tapi, Dion, kalau sampai mereka itu berhasil nemuin bukti yang sebenarnya kalau kamu naruh bom di mobil Ariana gimana? Kita harus gimana? Kamu tenang aja sayang. Aku pasti bakalan cari cara apapun supaya aku nggak ditangkap sama polisi dan aku nggak dipenjara. Sekarang yang penting kita jalanin aja dulu yang ada. Sambil kamu cari celah untuk manfaatin mereka ya, oke? Iya. Oke. Ya udahlah sayang, jangan lama-lama teleponannya. Ntar orang rumah kamu curiga lagi. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kabarin aku terus. Oke sayang. Dadah. Oke. Suhu, Nan, Suhu, seneng banget loh Suhu deketin Non Arin lagi. Jadi kita bisa sering ketemu. Saya juga senang ketemu sama kamu. Saka! Untuk apa kamu datang ke sini? Ngapain kamu antar-antar Ariana? Sebentar saya. Mau sampai kapan kamu lakukan hal semacam ini? Saya ingatkan kepada kamu ini. Mau kapanpun, mau sampai kapanpun kamu lakukan ini, kamu tetap tidak akan pernah bisa diterima di keluarga saya. Jadi, saya jelaskan, cukup, berhenti, ya. Jangan lagi dekati Ariana. Pi, enggak. Papi harus tenang dulu, Pi. Papi salah paham. Mas Saka justru udah ngebantuin Arin seharian. Mas Saka udah ngebantuin Arin untuk nemuin siapa pelaku yang udah naruh bom di mobilnya Arin. Apa benar begitu, Nak? Saka? Benar apa yang diucapkan Ariana? Ya kita baru aja pulang, Pak. Pi, biar Arin jelasin sama Papi di dalam aja ya. Kita masuk ke dalam dulu. Mas, makasih ya udah antar pulang ya. Aku masuk duluan. Ayo. Udah mandinya? Udah? Udah wangi. Terus nunggu apa? Ya, lo nggak pengen gitu nawarin gua minum, makan, atau ngemil gitu, Kak? Nggak ada makan, nggak ada minum. Udah lo langsung balik. Lo jangan gangguin pengantin baru, Bon. Wah, luar biasa nih. Orang sombong banget ya teman-teman baru nikah. Main diusir aja gue ya. Lo tau nggak sih? Tata keramanya kalau tamu dateng itu ditawarin minum atau makan. Ya udah, oke, nggak usah ribut. Aku masak nasi goreng dulu ya buat Bona. Iya, tapi kan kamu capek, udah malam. Enggak, saya bentar. Nih lo duduk sini. Kasih aja. Istri lo yang pengertian tau nggak? Nggak kayak lo, sombong. Udah lu nggak usah banyak ngomong, habis makan langsung balik lo ya. Ya bawel. Nih pegangin. Wih, Saka. Ben, pasti lo mau ke rumah Arin ya?
Masih aja ya lo deketin Ariana? Nggak diusir sama Om Kusuma? Diusir kok. Gue tadi habis nganterin Ariana dari kantor polisi. Habis ngurusin kasusnya Mami Devi. Ya, kalau dibilang masih deketin, namanya cinta ya, Vin. Yang gue bingung tuh lo, Devin. Lo kan udah sebagai ayah sekarang. Masa lo masih aja mau deketin Ariana? Nggak kasihan apa sama anak sama istri lo? Nggak usah sok tahu lo. Lo juga sebentar lagi akan jadi ayah kan? Dita tuh udah nggak hamil, Vin. Dia keguguran. Dan satu lagi, Dita itu hamil anaknya Dion. Mana anak gua? Oke. Itu gue permisi dulu ya. Masih banyak kesempatan gue buat deketin Ariana nanti. Silakan, semangat selingkuhnya, Vin. Akhirnya setelah pelaku itu ketangkap, dia mengakui bahwa dia yang taruh bom di mobil Arin. Dia bilang katanya alasannya karena adiknya pakai produk Ariana Glow, nggak cocok, terus komplainannya itu nggak digubris sama Arin. Akhirnya dia memutuskan untuk taruh bom itu di mobil Arin. Dia dendam sama Arin, punya masalah sama Arin. Tapi dia sih bilang sih sama Arin dia nggak bermaksud untuk menyakiti orang lain, cuman ya gimana tuh? Tuhan berkata lain dan yang kena malah Mami. Padahal harusnya Arin yang kena. Hanya aja papi nggak habis pikir sayang. Ada ya manusia yang seperti itu. Bertindak jahat tanpa berpikir panjang. Sampai hasilnya dia mengorbankan seseorang. Tapi papi senang. Dia sudah tertangkap kan. Ya orang semacam itu memang harus mendapatkan imbalan dari perbuatannya. Arin setuju. Kasihan ya madam. Harusnya madam masih sama kita nih. Kalau nggak ada kejadian itu. Udahlah Pedro. Memang mungkin sudah waktunya dipanggil Tuhan. Kita mau bilang apa? Yang penting sekarang kita doa aja buat Mami ya. Kita doain Mami, semoga sekarang Mami tenang di surga. Karena pelaku pengebomannya udah tangkap. Papi yakin sekali. Sekarang mami kamu sudah tenang. Dia bahagia di surganya. Kayaknya papi nggak perlu tahu soal aku yang masih ragu soal pembunuh Mami. Hey, Abian mana? Udah tidur? Tidur ya? Tadi papa bilang katanya Abian habis dipijit. Dia nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok.
Ya udah, aku istirahat dulu ya, Mas. Aku harus gimana ya? Kayaknya aku nggak bisa biarin hubungan aku sama Riri kayak gini terus. Kalau aku nggak segera menentukan keputusan, bisa-bisa Saka akan bercerai dengan Dita lebih dulu, terus balikan sama Ariana lagi. Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus segera bergerak. Bu. Saka, kamu tuh dari mana aja, Saka? Sini, duduk. Kamu tuh kemana hari ini? Tadi tuh ibu tuh telepon kamu tapi nggak bisa. Kamu kan tahu hari ini kita tuh ada meeting penting sama klien. Dan mereka tuh udah datang dan nungguin kamu loh. Iya Bu, Saka minta maaf ya. Ibu jangan sampai kecewa sama Saka. Saka pasti akan atur ulang jadwal meeting sama klien Bu. Hari ini Saka benar-benar di luar dugaan. Saka ngejar pembunuhnya Mami Devi. Udah ketangkep pelakunya? Apa bener itu yang namanya Dion? Seharusnya iya Bu. Seharusnya iya. Dita di dalam kan? Seharusnya iya Bu. Tapi ada seseorang yang mengaku kalau dia yang ngelakuin itu. Dia yang naruh bom di mobilnya Ariana. Nggak tahu sih Bu. Saka nggak tahu itu maksudnya apa, entah dia dibayar atau disuruh sama si Dion itu. Tapi kalau feeling Saka, pelakunya yang harus ditangkap, yang harus penjara itu Dion Bu, bukan orang itu. Ya udah Saka, kamu tenang aja. Ibu pasti bantu kamu, ya. Tapi kamu harus ingat ya, sekarang kamu adalah pemilik dari perusahaan Wiryo Group. Kali ini ibu hanya kasih teguran sama kamu, tapi lain kali kamu nggak boleh mengulangin lagi seperti ini. Maaf banget, maaf ya. Satu hal lagi ya Saka, kalau ada something urgent, kamu nggak bisa datang ke kantor, kamu nggak bisa ikut meeting, kamu kasih kabar dulu sama ibu biar ibu bisa antisipasi, ya? Ya Bu, pasti Bu. Ya oke, nggak apa-apa. Sekarang kamu mandi, terus kamu istirahat ya. Ya. Ibu masuk dulu. Ya Bu. Suamiku. Iya. Halo. Aku mau ngasih info, mungkin kamu juga udah tahu sih. Cuma aku mastiin aja. Dion tadi hampir aja masuk ke penjara. Tapi dia beruntung lah. Sekarang dia bisa lolos. Ya kita nggak tahu nanti. Oh ya? Ya ampun, aku baru dengar loh dari kamu. Cuma mau ngasih tahu doang sih. Cuman mau ngasih tahu info yang udah kamu tahu. Yaudah kalau gitu kamu tidur aja di kamar, aku mau tidur di sofa. Boleh? Kenapa kamu tidur di sini? Buat apa lagi aku tidur di kamar, Dit? Kamu kan sekarang udah punya pacar. Gak enak kalau sama pacar kamu. Aku jaga perasaan dia. Boleh? Ngantuk aku udah. Sayang. Kamu nangis ya? Sebentar. Ri, Abian nangis, Ri, tolong. Kamu haus ya, sayang? Haus ya? Oke. Dibikinin susu ya, sebentar ya. Oke.
Oke, ini susunya. Oke, sabar sayang. Udah ya, jangan nangis lagi ya. Ya, oke sayang. Oke, sayang. Rin. Ya, Pi. Arin kan mau berangkat kantor. Udah sekarang papi yang antar kamu ke kantor ya. Yuk. Gak apa-apa, Pi. Arin bawa mobil. Rin, sebenarnya papi ini sekarang udah khawatir sekali kalau membiarkan Arin tuh berangkat ke kantor sendiri. Atau perlu papi carikan supir khusus untuk antar jemput kamu? Udah, nggak usah, Pi. Arin nggak apa-apa kok, Arin baik-baik aja. Arin berangkat sendiri aja, bisa kok. Arin berangkat ya. Tapi dulu. Tadi no. Pedro, ya udah kita berangkat ke kantor. Tapi sebelum sampai kantor, kamu antarkan saya dulu ke kantornya Saka. Aduh, jangan-jangan ini Mister mau marah-marahin gue lagi nih. Gara-gara semalam nganterin non Arin. Pedro, kok kamu ngelamun? Ayo jalan. Iya, Sir, maaf. Silakan, Sir. Bu. Lihat, Bu. Anak kesayangan ibu, CEO perusahaan yang selalu ibu puja-puja. Lihat tuh, jam segini aja belum bangun. Model kayak gitu, Bu, yang ibu harapkan untuk menjadi penerus perusahaan. Iya. Dasar nggak guna. Saka bangun. Bu, maaf. Udah kamu siap-siap cepetan sana. Maaf, Saka tiduran, Bu. Saka telat bangunnya. Kakak susah tidur juga, Bu. Semalam banyak yang Saka pikirin. Kamu yakin, Saka? Masih mau mempertahankan Dita? Sebenarnya ibu udah pengen perempuan itu keluar dari rumah ini. Karena kamu seperti ini juga gara-gara dia. Sama, Bu. Saka juga maunya gitu, tapi Saka nggak mau biarin dia lolos, Bu. Dita dan juga Dion, mereka harus nerima balasannya, Bu. Udah banyak yang dibikin sakit hati sama mereka berdua. Begitu ada buktinya, Saka ceraiin dia, Saka laporin ke polisi. Mereka dihukum. Itu aja yang Saka mau, Bu. Ya udah, ibu mengerti apa yang kamu inginkan. Ya udah, kamu cepetan ya, siap-siap ke kantor. Ibu duluan. Iya, ketemu di kantor ya. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Pagi, Sil. Pagi, Bu. Sil, kamu pasti masih shock ya soal kejadian kemarin. Hah? Kejadian apa ya? Coki dipanggil sama polisi kemarin itu loh. Coki dipanggil kantor polisi. Ini Sisil baru tahu dari ibu loh. Coki nggak ngasih tahu Sisil apa-apa. Kok dia jahat banget sih nggak cerita sama Sisil? Emangnya dia kenapa sih Sisil harus telepon? Enggak, ini sebentar. Biar saya aja yang ceritain sama kamu. Nggak apa-apa bu. Sisil harus nelfon dia. Sisil harus tanya langsung. Biar Sisil aja yang tanya langsung. Jangan datang lagi cinta. Jadi begini Pak, kalau yang saya mau itu desain propertinya yang simpel aja, yang homey gitu. Yang penting bisa bikin customer itu betah dan nyaman. Gimana menurut Pak Galvin? Menurut saya ini pasti budgetnya bengkak ya karena
bahan bangunannya susah ditemukan di mana-mana kayaknya. Ya kan? Mungkin maksud Pak Galvin seperti ini, Pak. Home itu memang bagus kita gunakan untuk properti kita. Tapi kita juga tidak bisa sembarangan menggunakan berbagai macam bahan baku, Pak. Jadi kita harus melakukan survei yang lebih mendalam supaya budgetnya itu bisa masuk di kita. Begitu mungkin. Saya mengerti soal maaf, Pak. Sepertinya meeting ini kita tunda dulu kalau memang belum siap. Tampaknya juga Pak Galvin sedang tidak fokus. Karena dari tadi jawaban Pak Galvin tidak membuat saya puas, Pak. Begini, Pak. Maaf. Sepertinya meetingnya kita lanjutkan saja. Mengingat deadline kita ini sudah hampir dekat, Pak. Jadi kita harus segera mengerjakan proyek ini. Begitu, Pak. Maaf ya Pak, saya kurang fokus saya pagi ini, maaf banget. Baik kalau memang maunya seperti itu, Pak. Tapi tolong, saya mohon Pak Galvin untuk fokus di meeting kita ini, Pak. Ya. Maaf, Pak. Vin, kamu sekarang ke toilet, cuci muka kamu. Iya, Pak. Maaf, saya permisi ke toilet sebentar ya. Sebentar aja. Hai. Din, Mau berangkat ya, Sang? ya kamu mau ketemu ibu? Nanti siang kamu kemana? Mau makan bareng nggak? Kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya banyak banget meeting hari ini, Din. Oke. Kenapa tangan kamu? Oh, nggak apa-apa. Ini aku jatuh. Oh, oke. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi kalau gitu aku berangkat duluan ya. Ya. Bye. Bye. Tuh orang kemana ya? Jam segini belum datang juga. Halo sayang. Kamu kenapa sih nggak cerita sama aku kalau kamu ketangkep polisi kemarin? Sayang, kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya. Ini semua cuma salah paham kok. Polisinya cuma salah nangkap aku aja. Buktinya kan sekarang aku nggak di penjara kan? Oh gitu. Kamu nggak bisnis ilegal lagi kan? Ya enggak lah sayang, kamu harus percaya sama aku. Oke. Tapi kenapa sih kamu nggak cerita sama aku? Kenapa kamu nggak langsung cerita sama aku? Kenapa aku harus tahu dari orang lain dulu sih, Coki? Aku tuh panik, tau nggak? Ya aku cuma nggak mau kamu cemas dan panik aja sayang kayak sekarang. Dan aku takutnya nanti kamu datang ke kantor polisi malah nambah bikin aku jadi bingung kan? Tapi kamu beneran nggak ngelakuin apa-apa kan? Iya, enggak sayang. Meskipun Dion itu selalu nemuin aku dan ngajakin aku gabung sama dia, tapi aku selalu tolak kok. Kamu percaya sama aku? Ya udah, aku percaya sama kamu. Untung aja Sisil percaya. Ya, masuk. Oh, Suma? Maaf Pak, Pak Kusuma kesini pasti cuma mau ngasih tahu saya untuk jauhin Ariana ya? Oh, bukan. Bukan? Maksud saya kesini tidak untuk membahas masalah itu. Oke. Iya memang. Saya kurang suka kamu mendekati anak saya Ariana. Tapi di sisi lain, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena kamu dan anak saya Ariana berhasil menemukan titik terang siapa pelaku dari pembunuhan almarhum istri saya. Sama-sama Pak. Saya senang bisa bantu Ariana dan juga Pak Kusuma. Jadi kamu jangan salah paham. Maksud saya datang sini hanya itu. Terima kasih. Iya. Saya kembali. Oke. Pak, maaf. Mumpung saya lagi ketemu sama Pak Kusuma, apa boleh saya ngobrol sebentar, Pak? Sebenarnya ada beberapa yang mau saya tanyakan ke Pak Kusuma. Apa itu benar Pak Kusuma punya perasaan dengan Bu Wiryo, ibu saya?
gara-gara skandal kemarin, penjualan Ariana Glow menurun. Menurut gue kita harus cepet-cepet nemuin oknumnya. Kita harus minta tanggung jawab sama mereka. Buat gue gak penting sih. Daripada kita fokus mencari oknum, kenapa kita nggak mikirin aja gimana cara penjualan Ariana Glow ini bisa cepet-cepet naik? Kalau menurut gue itu sama-sama penting sih, Sel. Ya itu udah pasti dong, Sel. Kalau untuk strategi untuk meningkatkan penjualan itu udah pasti. Harus. Tapi ini sama-sama penting. Dua-duanya penting. Oknum ini juga harus segera ketangkep. Kalau dari cara lo ngomong tadi, gue kayak ngerasa lo nggak setuju sama pendapat gue. Ya udah biarin aja oknumnya berkeliaran gitu. Saya rasa untuk hal itu bukan menjadi urusan kamu. Ya tapi biar gimana pun Bu Wiro itu kan ibu saya, Pak. Saya berhak juga untuk tahu. Apa memang Pak Kusuma secinta itu sama ibu saya? Untuk hal yang satu ini pun, saya rasa belum saatnya kita membahas masalah itu. Oke. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Permisi. Hati-hati, Pak. Maksud gue gini loh, kenapa kita harus mikirin hal yang nggak penting gitu? Sekarang gini gue tanya, kalau misalnya kita dapat oknumnya, apa perubahan dari Ariana Glow? Peningkatan penjualan kita? Enggak juga kan? Mending fokus gimana caranya untuk dongkrak penjualan. Yang jelas satu hal yang gue tahu, Sel. Gue gak akan membiarkan orang yang salah itu bisa berkeliaran bebas di luar sana. Tanpa hukuman apapun, tanpa ganjaran apapun. Gue gak bisa terima. Dan yang kedua, gue gak mau ada korban lagi. Udah cukup kita aja jadi korban. Kalau lo gak sependapat sama gue, berarti kita gak sejalan. Anjani. Ada apa lagi kamu datang ke sini, Kusuma? Ya, nggak ada apa-apa. Aku hanya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada anak kamu, Saka, terkait tragedi pengeboman almarhumah Devi. Jadi hanya untuk itu aja kamu datang ke sini? Kenapa nggak lewat telepon aja? Anjani, kamu ada waktu sebentar aja. Ada yang ingin aku bicarakan. Maaf ya Kusuma, saya sibuk sekali. Lain kali aja. Permisi. Bagaimana ya caranya supaya Anjani mau aku ajak bicara? Masalah salah paham dia merasa aku membuang bayi Saka, padahal aku tidak pernah membuang bayi Saka. Itu aja belum selesai. Sekarang ditambah lagi soal perasaan aku dengan dia. Vin, kamu ini kenapa sih? Gak biasanya seperti itu loh. Iya Pak, maaf. Galvin tuh semalaman begadang Pak, ngurusin Abian. Tiap tengah malam dia bangun, nangis. Ya udah aku kasih susu. Riri dibangunin nggak mau Pak, kasihkan tidur. Iya. Papa tuh ngerti. Ngerti banget, Vin. Gimana susahnya jadi seorang ayah. Tapi Papa minta ya sama kamu. Kalau kamu lagi ada masalah di rumah, jangan sampai ngeganggu pekerjaan kamu di kantor. Seperti tadi tuh, kamu di depan klien. Bisa-bisa kita ini gagal, Vin. Mengangkat lagi nama baik perusahaan kita. Ini gara-gara kamu. Pak,
Galvin baru kali ini melakukan kesalahan, Pak. Itu juga karena ada masalah di rumah. Papa nggak seharusnya dong marah-marah seperti ini sama Galvin. Yang harus Papa tegur itu adalah Coki. Coki jarang banget masuk kantor, Pak. Kerjaannya banyak tapi nggak ada yang kelar, nggak ada yang selesai. Harusnya Coki yang ditegur, Pak. Bisa-bisa dia bisa menghancurkan perusahaan Papa nih nanti. Gimana caranya aku bisa dapetin bukti soal kejahatan Dita dan Dion? Mereka pasti udah bikin semuanya nggak kedeteksi sih. Dan mungkin juga mereka udah ilangin semua buktinya. Aku nggak tahan sebenarnya pengen pisah sama Dita. Tapi kalau aku pisah sama dia sekarang, yang ada nanti dia berkeliaran bebas dan dia bisa aja ngebahayain Ariana. Aku harus cari bukti dulu sebelum aku bisa menjerat Dita masuk ke penjara. Saka? Bu? Kusuma ngapain kesini? Nggak ngapa-ngapain sih, Bu. Cuma bilang terima kasih karena udah bantu Ariana soal kematiannya Mami Devi. Yakin kamu? Nggak ada yang serius? Sampai dia bela-belain datang ke sini? Nggak ada sih, Bu. Ya udah, kalau memang nggak ada yang serius. Ibu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oke, Bu. Saka lanjut kerja juga. Iya. Ibu ke ruangan dulu ya. Iya, Bu. Kamu nih aneh ya. Kita ini lagi membahas masalah kamu. Kamu malah topiknya jadi beralih sama Coki. Gimana sih kamu ini? Yang anak Papa itu siapa sih? Galvin apa Coki? Mendingan Coki Papa angkat aja sebagai anak. Sekalian kasih warisan. Kamu ini kenapa sih? Kamu kurang tidur ya? Kok mikirnya jadi ngaco begitu? Hah? Udah deh, sekarang mendingan kamu istirahat. Tenangin pikiran kamu, tenangin otak kamu. Kalau udah normal, kamu baru kerja lagi. Aneh kamu ini. Hai Rin. Justin? Rin, gimana keadaan kamu, Rin? Aku cemas banget loh soal kemarin, Rin. Aku jadi kepikiran terus. Ya, aku pengen nelfon kamu, tapi aku takut ganggu, Rin. Aku udah baik-baik aja kok. Masalahnya juga udah selesai dan sebenarnya... Sorry Rin. Sorry aku potong. Tapi gimana kalau kita obrolin ini semua di kafe aja? Oke. Ya udah. Tapi aku nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lagian kafenya deket kok. Kita nggak butuh waktu lama. Ya. Masih banyak kerjaan soalnya. Hai, Pak. Hai, Sil. Bu, mau pergi? Iya, bentar aja. Saya mau makan siang. Kamu mau ikut? Oh, nggak usah. Hai, Pan. Bye. Bye. Bye, Sil. Bye, Pak. Bon. Sak, tumben lo kesini. Mau makan? Mau jual minyak wangi gue. Hei, Sak. Ah, lu orang nanya serius dibercandain. Lagian masa gue kerja mais masih ditanyain mau ngapain? Ya pasti gue mau ketemu sama kalian. Sama plus gue lapar, ya kak? Iya bener Bon, lagian pertanyaan lo aneh-aneh aja. Iya, lu lagi kenapa sih Bon? Oh ya Sak, gue mau kasih tahu lo kalau sekarang gue udah ngontrak sendiri sama Yuna. Ntar kalau lo ada waktu, datang ya mampir. Ah, Saka yang lo tawarin, kalau gue lo usir-usirin. Gue tahu lu takut gue ngintip ya. Waduh. Hampir kemarin. Salah satunya alasan. Tapi yang benar tuh begitu. Kalau lo abis nikah lo harus berdua aja udah sama istri lo. Oh iya, lu udah tahu belum kalau dokter Dinda kemarin kecelakaan? Emang iya? Gue tadi pas mau berangkat ke kantor gue sempat ketemu Dinda sih. Emang gue liat tangannya kayak luka gitu.
Kenapa sih? Dia keserempet motor, Sak. Bisa ya? Gue mendingan undang Dinda ke sini aja kali ya, makan siang bareng aja, kalian ngobrol-ngobrol ya. Nah boleh tuh sekalian biar ngeramein kafe. Lu lihat nih, sepi banget kafe soalnya, Sak. Si Bon kenapa sih mukanya gitu banget? Cari pacar, Bon. Ya, halo Sak. Din, lagi sibuk nggak? Ini aku lagi di Jamais nih, mau makan siang. Kalau kamu ada waktu, mungkin kita bisa makan siang bareng di sini. Bisa nggak? Bisa kok. Kebetulan aku juga mau istirahat. Emang kamu nggak jadi meeting? Sebenarnya sih ada, tapi masih nanti sore sih ketemu sama kliennya. Kalau gitu aku tunggu di Jamais aja ya. Oke. Ya udah. Bye. Bye. Kayaknya aku masih ada kesempatan buat dapetin Saka. Ya udah, gue balik kerja lagi ya, Sak ya. Oke. Ya, gue juga. Oke, Bon. Kayak biasa ya, Bon, Tom. Kenapa, Justin? Ada yang lucu? Oh, nggak apa-apa, Rin. Aku cuma dapat pesan dari teman aku. Oh. Tadi di restoran aku lupa nanya deh sama kamu, Rin. Gimana? Soal pelakunya udah ketangkap belum sih? Udah ketangkep. Tapi pelakunya bukan Dion. Tapi aku tetap yakin kok kalau yang sebenarnya ngelakuin itu semua adalah Dion. Kenapa kamu bisa seyakin itu, Rin? Karena Dion itu licik. Dia pasti ngebayar atau dia mungkin ngancem pelaku yang sekarang udah ketangkap itu untuk ngaku kalau ini semua perbuatan dia padahal bukan. Aku bisa bantu kamu, Rin. Aku punya orang kepercayaan yang bisa selidiki ini semua. Nanti aku hubungin dia ya. Kayaknya sih nggak perlu sih. Nggak apa-apa. Ini diurus sama polisi kok sekarang. Yakin? Ya udah. Tapi kalau kamu butuh bantuan, kamu kabarin aku ya. Aku pasti bisa bantuin kamu, Rin. Pasti dong. Hai Sak. Din, duduk. Udah, Mak. Lumayan lah habis ngobrol sama Bona sama Tommy. Bon. Hai, dokter. Halo Bon. Mau pesan apa? Coklat panas aja deh. Makannya? Spaghetti mozzarella. Boleh, Bang. Spaghetti mozzarella 1, samain. Sama nasi goreng. Minumnya bebas terlalu. Serius lu? Banyak juga makan lu. Pantes gemukan. Biar lu laris, Bon. Iya juga. Yaudah, kalau gitu gue siapin dulu. Kalian enjoy, ya? Thank you ya Bon. Ya. Tumben banget kamu ngajakin aku ketemu. Setelah aku ngungkapin perasaan aku ke kamu. Ada apa, Sak? Aku baru dikasih tahu sama Tommy, katanya kamu kecelakaan. Emang iya itu ulahnya Dita? Tadinya sih aku nggak mau ngasih tahu soal ini ke kamu. Karena aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Jadi bener kan? Dita kan? Bukan Dita langsung sih sebenarnya, Sak. Tapi aku yakin ini ada hubungannya sama Dita. Karena orang yang nyerempet aku ini itu ngasih surat ancaman juga ke aku. Kalau lagi ngantuk, stres, mendingan lo izin deh. Lo gak usah masuk kantor. Karena percuma kan? Ntar lo ditegur, tapi lo nyalain orang lain.
Jangan mulai, Cok. Lo ngapain ke ruangan gue? Lo pikir gue gak dengar sama omongan lo tadi? Lo seenaknya ngomong ke Pak Wijaya buat mecat gue, Vin. Lo sadar gak sih, Vin? Selama ini gue yang handle kerjaan lo. Lo lupa? Hah? Kalau gue keteteran karena kerjaan gue banyak, itu gara-gara lo, Vin, ngasih gue kerjaan banyak. Ingat, Vin, gue di sini kerja. Dan gue bukan kacung lo. Aku minta maaf ya. Dita tuh udah senekat itu sama kamu. Mungkin karena aku nggak tahu karena dia cemburu atau mungkin dia marah karena kamu ngebeberin rahasia dia. Enggak, Sa. Bukan salah kamu. Udah resiko aku juga. Lagian kan emang aku aja yang pengen bantu kamu. Aku pengen mengungkap kebohongannya Dita. Jadi kamu nggak perlu minta maaf. Mas, Dita itu lama-lama bakal ngancam semua orang yang ada di sekitar lo. Dita sama Dion itu kelakuannya udah bukan kayak manusia tuh nggak? Heran gue kok bisa ya ada orang yang kelakuannya kayak gitu, nggak punya hati gitu. Sayang, kok aku jadi marah-marah sih? Udah ya? Bukan gitu sayang, aku cuman bingung aja kenapa ada manusia yang nggak punya hati kayak Dita. Maaf ya. Jadi nggak enak nih gara-gara si Dita bikin kacau semua. Mas, pokoknya lo harus menindaklanjuti mereka. Gue nggak mau mereka berkeliaran di sekitar kita. Karena di sini cuman lo orang terdekat Dita. Lo harus tegas sama dia. Oke. Udah sayang, ayo kita masuk. Ya, sekarang kamu tenang aja dulu, Sak. Mending kamu pikirin dulu baik-baik. Tapi aku setuju sama kata-katanya Yuna. Dita itu udah benar-benar keterlaluan. Dia itu bukan hamil anak kamu. Kamu yakin mau bertahan sama orang kayak dia? Oke. Jadi lo keberatan? Lo nggak suka standby di kantor? Lo nggak suka handle kerjaan gue sementara? Iya. Ya, tapi lo nggak seharusnya dong adu domba gue di depan bokap lo, Vin. Gue kasih peringatan buat lo ya, Vin. Kalau lo masih nyepelin gue gak akan segan-segan buat ngasih lo pelajaran. Begitu. Terus mau lo apa? Stop! Apaan sih ini? Anak kecil aja. Vin, Papa tahu kamu lagi emosi. Tapi bukan begini caranya. Mana sih kamu ini? Cepet, keluar. Keluar kamu! Vin, Papa tahu kamu lagi ada masalah berat. Tapi kenapa sih kamu harus lampiaskan sama orang lain? Apaan sih kamu ini? Aku kan tadi berangkat sendiri. Harusnya kan aku juga balik ke rumah sakit sendiri aja, Sak. Santai aja, Din. Lagian kita kan tetangga, rumah kita deketan. Lagian juga kalau aku anterin kamu sampai yang jauh-jauh gitu, sampai ke Semarang, sampai kemana gitu, nggak akan ngobatin luka kamu karena Dita juga kan. Santai aja. Udahlah, Sak. Jangan ngebahas soal itu lagi. Nanti kamu kepikiran loh jadinya. Udah, pokoknya selama perjalanan ke rumah sakit aku nggak mau kita ngebahas soal Dita lagi ya. Aku setuju sih.
Jujur aku senang banget loh kamu ngajakin aku makan bareng gini. Aku kira kamu udah gak mau berurusan lagi sama aku. Sak, kenapa sih? Kenapa? Kenapa tadi kamu ngomong apa deh? Enggak. Aku gak ngomong apa-apa kok. Sayang, kamu lain kali kalau ngomong jangan pakai emosi ya. Kasian Saka, dia tertekan tuh. Tahu tuh Yun. Lo kayak orang gak punya perasaan tau gak? Main meledak kayak di depan orang. Kontrol dikit dong emosi lo. Ya biarin aja lah. Orang dia duluan yang mulai. Ya kalau dia mulai dia harus berani terima resikonya. Lagian bagus ya gue baru ngomel-ngomel doang. Tapi gue gak habis pikir sih. Kok bisa ya Dita kayak gitu ya? Ya kalau dulu oke lah. Dia masih gue anggap teman. Tapi kalau sekarang, jujur ya, gue itu kayak sama sekali gak ngenalin dia. Bukan gak ngenalin, Bon. Tapi dari dulu kalian berdua itu gak tahu sifat aslinya Dita kayak gimana. Ini sekarang baru tahu kan? Kalau Dita itu lebih serem daripada nenek lampir. Udah, malas bahas Dita. Emangnya Yuna gak tahu kalau dia marah, dia lebih serem dari nenek lampir. Ntar kalau dia dengar baru tahu rasa lo. Disikat lo sama dia. Apa Coki benar-benar bisa gue percaya ya? Sekarang tiba-tiba jadi ragu kayak gini sih. Sel? Bu. Kamu masih kepikiran Coki ya? Iya, Bu. Kenapa lagi? Sisil lagi bingung aja, Bu. Harusnya kan Sisil bisa percaya sama Coki, tapi nggak tahu kenapa Sisil nggak bisa gitu percaya sama dia 100%. Ya walaupun dia bilang kalau dia tuh udah nggak ada urusan lagi sama Dion, nggak ada bisnis apa-apa lagi, tapi tetap aja Sisil nggak bisa percaya. Sisil masih ragu gitu. Bingung. Kalau menurut saya sih memang orang seperti Dion itu patut untuk dicurigai. Dia tuh udah kayak buronan sih. Bisa jadi dia yang maksa Coki. Kita nggak pernah tahu. Makanya mulai sekarang saran saya sih kamu hati-hati. Kamu tetap waspada. Kamu cari tahu apa benar Coki udah berubah atau dia kemakan sama bujukannya Dion. Iya. Nanti coba Sisil tanyain lagi deh. Oke. Saya mau minta dokumen. Saya mau cek semuanya lagi. Oke. Riri! Riri! Mama, iya kenapa? Saya dengar semalam itu Abian kamu cuekin ya? Ma, jangan teriak-teriak dong, Abian nanti kebangun. Kamu itu jadi ibu gimana sih? Gak becus banget. Anak nangis gitu kamu malah cuekin. Sampai-sampai anak saya tuh kebangun ya, harus ngejagain Abian sampai malam-malam kayak gitu. Kamu tahu kan? Dia itu besoknya harus kerja. Dia ngantuk. Dia nggak fokus waktu meeting. Ma, Mama kenapa sih, Ma? Tiba-tiba datang, tiba-tiba ngomelin Riri. Tanpa mau denger cerita dari Riri. Kenapa sih, Ma, kayak gitu, Ma? Gimana saya nggak mau ngomel ya? Udah bukannya anaknya Gavin. Tapi masih harus aja ngerepotin Gavin.
Mama boleh benci sama Riri mah. Tapi Riri juga stres, Riri capek. Mama bayangin dong kalau jadi Riri kayak gimana. Semua orang gak percaya soal Abian. Sakit hati Riri mah. Udah deh, kamu tuh jangan playing victim ya. Di sini yang tersakiti, yang jadi korban tuh siapa? Yang capek tuh siapa? Kita ini. Karena kamu udah nipu kita, udah ngebohongin kita. Kok kamu malah terkesan kayak korban, tersakiti gitu? Sayang, aku tuh kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu sayang. Gimana kalau kita pergi staycation aja? Kan udah lama kita nggak staycation gitu, aku pengen deh ngabisin waktu berdua sama kamu. Mau nggak? Iya ya, aku baru sadar loh. Mau kemana kita? Kemana ya enaknya ya? Kemana aja deh, yang penting bisa berduaan sama kamu. Dita! Itu suara mertua kamu tuh berisik banget deh. Ya, udahlah biarin aja, nggak usah digubris. Paling juga mau ngomel-ngomel dia, males aku tau gak? Aduh, sayangku kasihan banget sih. Harus hidup sama mertua yang nyebelin kayak gitu. Iya, jadi beras sumpek banget tau gak ada dia di rumah ini. Udah deh, daripada aku juga suntuk di rumah. Mending kita pergi sekarang aja. Kamu pesenin hotel ya, kita staycation jadi kan? Ya udah sayang, aku pesenin ya. Udah lama juga kita nggak ngelepas kangen. Ya udah, bentar lagi aku siap-siap ya. Dah sayang. Bye, sampai ketemu. Bagus ya, makin hari makin terang-terangan. Kalau kamu udah selingkuh di belakang anak saya, Saka. Emangnya kenapa? Hidup saya, terserah saya dong. Iya. Saya tahu ini hidup kamu. Tapi kamu jangan lupa, kamu masih numpang hidup di rumah saya. Ya? Kamu numpang hidup di rumah saya dan kamu juga udah hidup jadi parasi. Karena kamu masih tinggal di rumah saya. Jadi kamu harus mengikuti semua peraturan saya. Sekarang kamu bersihin gudang. Bersihin gudang? Enggak, saya nggak mau. Kamu lupa ya? Ini adalah rumah saya. Jadi semua peraturan saya harus dipatuhi. Saya tidak menerima penolakan dalam bentuk apapun, Dita. Jelaskan. Ayo. Aku udah berusaha ngawasin Dita, tapi ternyata belum juga ngedapetin apa-apa. Sedangkan saran dari semua orang, aku harus tindak tegas sih Dita. Sampai kapan aku harus nahan kondisi aku sama Dita seperti ini? Mas. Den? Udah lama bengong di sini. Ya, lumayan lah. Ternyata emang bener sih, Ren. Taman Ariana ini enak banget buat berkeluh kesah sama diri sendiri ya. Aku juga sering sih. Kalau lagi pengen merenung aku datang ke sini. Tahu. Makanya aku kesini juga. Rin, apa aku ceraiin aja Dita sekarang? Menurut kamu gimana? Kok nanya aku, Mas?
Ayo masuk. Nih, kamu bersihin ruangan ini sampai bersih. Jangan manja kamu ya. Ini adalah balasan karena kamu sudah membohongin anak saya dan bikin malu saya. Bu, saya bukan pembantu ya, saya nggak mau disuruh-suruh kayak gini. Mau kemana kamu? Udah jangan bawel, bersihin sampai bersih. Saya nggak mau, Bu. Bu Riri, Bu. Bu. Ini kunci sih. Jangan kemana-mana sebelum ruangan itu bersih. Apaan sih pakai dikunci segala kayak gini? Set banget sih. Saya akan kasih pelajaran sama kamu, Dita. Sebelum Saka menceraikan kamu. Bibi. Iya, Bu. Bi, Dita sedang ada di dalam. Iya. Saya lagi suruh dia bersihin gudang. Tolong Bibi jangan buka pintu ya. Kalau perlu ngomong sama dia, teriakin aja dari luar. Jangan lupa, awasin terus Dita dan laporkan sama saya. Baik, Bu. Nih, ini kuncinya. Bibi pegang. Iya, Bu. Syukurin kamu. Akhirnya dapat hukuman juga dari Bu Andani. Halo? Kamu kenapa? Aku lagi mikirin kalau Ariana sampai tahu gimana ya? Kamu gak usah terlalu overthinking kayak gini. Saya yakin kok, Ariana gak bakal mencurigai kamu. Ya? Aku juga maunya kayak gitu, Dente. Cuma nggak bisa. Aku tuh ngerasa kalau Ariana tuh tahu sesuatu. Entah dari gelagat aku yang aneh atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi pokoknya aku harus menghilangkan jejak di mana aku produksi Ariana Glow KW. Kamu tenang dulu ya. Ini bukan seperti Celine yang saya kenal. Celine yang saya kenal, dia itu wanita yang strong, yang strike sama tujuannya. Kamu kenapa sih gelisah seperti ini? Saya lihat Ariana biasa aja kok. Aku nggak tahu, sayang. Aku tuh cuma khawatir kalau Ariana tahu niat buruk aku. Kamu bayangin aja, aku nggak berhasil cari oknumnya sampai sekarang. Ya mungkin dari situ juga Ariana jadi mikir negatif sama aku. Sayang, pokoknya aku harus cari orang untuk aku jadikan kambing hitam. Aku nggak bisa diem aja kayak gini. Ya, udah sekarang kamu tenang. Karena sampai saat ini semua masih baik-baik aja kan. Lagian sekarang mereka masih sibuk kan sama kasus pengeboman mamanya. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk mencari jalan keluar, ya? Kamu tenang. Ya, kamu benar. Love, saya ke toilet sebentar. Ya. Gak apa-apa kan? Dion sama Dita itu udah nekat banget sekarang. Dia udah ganggu Yuna, Riri, sampai Dinda pun kena imbasnya gara-gara mereka. Aku tuh malu banget. Aku tuh kayak nggak bisa ngontrol si Dita gitu sampai Dita tuh sekarang jahat banget sampai segitunya. Tahu sih aku.
Aku minta maaf ya. Gak ada yang perlu disalahin, Mas. Kamu juga udah gak perlu minta maaf. Semuanya udah berlalu. Aku berdoa yang terbaik buat kamu, Mas. Kalau aku sih selalu mikirnya kayak, ya udah mungkin memang ini jalan yang terbaik, Mas. Aku yakin kok kamu pasti bisa laluin ini semua. Kamu pasti tahu jalan yang terbaik buat kondisi kamu sekarang. Makasih ya, Ren. Makasih udah tanggepin aku jadi curhat colongan gitu sama kamu. Apa, udah sering? Nanti next time aku kasih tarif aja kali ya. Kalau mau bayar. konsultasi sama psikolog Ariana. Aku bayar. Lu kenapa, Cok? Habis berantem lu ya? Ya habis berantem gue sama Galvin. Dia makin kesini makin seenaknya aja tau nggak sama gue. Sabar, Cok. Semua butuh pengorbanan sih menurut gue. Apaan sih lu? Gak ada yang lucu tau nggak? Berarti ini kabar bagus, Cok. Kalau misalnya hidup Gavin sekarang udah mulai terganggu. Ya nggak? Iya. Tapi hidup gue juga terganggu kali gara-gara dia. Dia main seenaknya lagi bilang ke Pak Wijaya suruh mecat gue. Gini, Coki. Seharusnya tuh lu selangkah lebih maju daripada Galvin. Lu bisa pegang Wijaya supaya dia dari pihak lu. Ya? Halo, saya nggak mau tahu. Lenyapkan semua bukti dan jangan sampai ada produk Ariana Glow yang masih tersiksa. Oke? Bukti transfer, bukti pembayaran, semuanya kalian buang. Saya nggak mau masuk penjara gara-gara kelalaian kalian, oke? Baik, Bu. Oh. Everything's okay. Harusnya semuanya oke. Tapi sekarang PR aku harus meyakinkan Ariana kalau bukan aku orangnya. Dan aku harus bikin dia percaya lagi sama aku. Ya udah, kamu senyum dong. Dan kalau gini kan kamu jadi lebih cantik. Ini baru pacar saya. Dia optimis dan banyak strategi. Ya udah, kamu makan. Yaudah, kita makan. Harusnya aku kasih bingkisan ini ke kamu tadi, Rin. Sekarang kamu malah kelihatan deket banget sama Saka.
Din. Halo Justin, kamu lagi di mana? Mau ketemu nggak? Aku mau cerita sama kamu. Sorry Din, dari tadi aku lagi sibuk. Yaudah kalau mau ketemu boleh. Yaudah, nanti aku Sherlock ya. Oke. Justin semangat banget ya deketin kamu. Jujur aku insecure sih. Aku takut sampai akhirnya Justin bisa ambil kamu dari kehidupan aku. Emang aku barang bisa diambil, mau sama semua orang gitu. Aku tahu kamu, Ren. Aku tahu kamu. Aku juga dulu kan deketin kamu susah ya. Kapan pernah deketin aku? Ya habis nikah. Kamu terpaksa kan nikah sama aku. Sampai akhirnya aku bisa bikin kamu jatuh cinta beneran sama aku. Iya. Tapi kamu jatuh cinta lagi sama yang lain. Aku juga bingung sih, seperti apa ya laki-laki yang pantas buat dapetin kamu. Harus yang terbaik sih. Aku harap yang terbaik. Aku jauh lah dari kata-kata itu. Tapi aku masih sempet kan buat berubah jadi orang yang terbaik buat kamu. Belum telat kan, Ren? Nggak tahu harus jawab apa, Mas. Kamu ingat nggak? Waktu kita di Bali, waktu kita liburan, kamu lagi main layangan. Aku samperin kamu, layangan kamu lepas atau terbang gitu. Aku kejar layangannya, terus kamu kayak manggil aku gitu, kayak aku balik badan gak? Aku bilang sama kamu, Rin, tunggu aku ya. Aku pasti balik lagi ke kamu. Mudah-mudahan itu jadi kenyataan ya, Rin. Aku pulang aja ya. Kamu dijemput Pedro kan? Makasih ya. Aku nanti balik lagi ya ke kamu ya.
Yaudah, kamu tunggu sini, aku yang ambil ya. Enggak usah, biarin aja. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah tinggal di Gak apa-apa, kamu tunggu di sini, aku balik ke kamu. Hah? Kamu tunggu, Rin. Aku pasti balik lagi ke kamu. Nandita, udah belum? Udah, buruan bukain pintunya. Beneran udah? Udah, bawel banget sih Bibi. Udah buruan dulu bukain pintunya. Lama banget sih bukain pintunya. Mana? Udah bersih belum? Bibi bisa nggak sih nggak usah bawel? Udah bersih semuanya, udah kinclong. Tuh, kalau perlu cek sekalian pakai mikroskop. Paling juga kuman-kumannya kelihatan. Bersih enggak? Jangan-jangan Nodita di dalam cuma tidur doang. Barengan banget sih kalau ngomong. Gimana, Bi? Kerjanya Dita? Bersih nggak? Udah, Bu. Udah bersih. Besok kamu lanjutkan lagi ya, Dit. Semua rumah ini harus kamu bersihkan. Dimulai dari ruang tengah, dari dapur, dan terakhir kamar saya. Oh ya, satu lagi jangan lupa, kamarnya Bibi juga harus dibersihkan. Kenapa? Kamu capek? Ini masih belum seberapa sebenarnya buat kamu. Karena kamu sudah membohongi anak saya Saka. Bu Wiryo, gimana pun saya ini masih istri sahnya Saka. Jadi kalau ibu mau nyuruh-nyuruh saya kayak pembantu, saya nggak akan mau. Enak aja. Dah, ingin saya keluar dari sini. Males nih dengar ceramah Bu Wiryo. Lo kenapa? Habis berantem sama Galvin. Oh, Kamu kenapa diam aja? aku lagi mikirin sesuatu. Kenapa? Kamu masih mikirin aku? Ya, aku gak kebayang aja sih kalau ternyata selama ini kamu masih suka bohong di belakang aku. Aku udah gak berhubungan sama Dion, sayang. Aku harus gimana lagi sih supaya kamu bisa percaya sepenuhnya sama aku? Hah? Gak tahu, Cok. Aku udah coba buat berusaha percaya sama kamu. Tapi gak tahu kenapa aku masih ragu aja. Aku masih ngerasa kalau kamu itu selama ini nyembunyiin sesuatu gitu loh di belakang aku. Terserah kamu deh, Sil. Asal kamu tahu ya, Sil. Dalam menjalin hubungan, kalau kamu masih menyimpan rasa gak percaya sama aku, itu percuma, tau gak? Aku udah berusaha buat jujur sama kamu, tapi kamu masih aja curiga sama aku. Aku capek, Sil. Capek aku. Aku dulu emang penjahat, Sil. Tapi aku udah janji sama kamu, kalau aku mau berubah menjadi lebih baik, dan aku gak akan mungkin ingkar janji aku, tau gak? Serah kamu deh. Kamu mau kemana? Gue mau balik. Nggak, lu nggak Galvin sama-sama bikin gue emosi. Dit. Dita. Dit. Bu. Saka, udah pulang? Maaf, Saka, teriak-teriak ya. Kamu nyari istri kamu? Iya sih, Dita. Jangan bilang istri, Bu. Dita aja. Oh iya, Dita maksudnya. Biasalah, dia lagi keluar ketemu sama selingkuhannya. Biarin aja lah, Bu. Halo? Halo, Pak. Maaf, Pak. Saya hanya ingin melaporkan kalau saya sudah menemukan oknum pemalsu produk Arena Glow, Pak. Oke, ada petunjuk lain nggak? Sepertinya mereka ingin melenyapkan semua bukti, Pak.
Tapi sebelumnya saya sudah ambil fotonya, Pak. Sepertinya memang ada orang dalam yang sengaja membocorkan semua ini, Pak. Terlihat dari sobekan dokumen internal Ariana Glow yang terbakar, Pak. Oke, pokoknya kalau ada update kabarin saya segera ya. Baik, Pak. Saya pastikan. Saya akan melacak itu, Pak. Oke, bagus. Makasih ya. Kenapa, Sarah? Nggak, Saka lagi minta orang buat selidikin kasus Ariana Globo. Kan ada produk KW-nya tuh. Dan katanya dia udah yakin dia udah nemuin pelakunya. Oke, bagus kalau gitu. Ya, kita coba lihat nanti. Lo kenapa sih, Sil? Kepo lo. Apa? Gue peringatin ya sama lo. Bilangin cowok lo, jangan deket-deketin cowok gue. Kalau emang dia mau jadi orang jahat, cari aja orang lain. Jangan cowok gue. Dia tuh udah berubah. Gue tuh sebenarnya nggak peduli ya sama lo, sama Coki. Tapi gue lihat kayak di sini lo yang terlalu bodoh. Si Coki itu pengecut, jadi nggak mungkin dia mau kerja sama dia. Dia terlalu bucin sama lo. Duh, gue ngerasa bersalah banget deh. Udah gak percaya sama Coki. Hai sayang. Hai. Yaudah yuk. Ayo. Mereka sekarang udah berani terang-terangan kayak gitu ya? Muka Anda kusut banget, Vin. Tante, hidup gue jadi nggak karuan sekarang. Banyak beban pikiran dan makin banyak masalah. Itu karena Anda kurang istirahat, Vin. Jadi Anda kecapean. Ya, mungkin aja sih. Gue gak nyangka aja ya, Riri itu bisa bohong sama gue. Anak yang selama ini gue pikir anak gue, ternyata bukan. Ditambah lagi, situasi di kantor udah gak nyaman. Bikin gue gak betah di sana. Dan ada masalah keluarga yang bikin gue tambah pusing dan banyak masalah. Iya. Saya bisa ngerasain apa yang Anda rasain, Vin. Tapi saya cuma bisa nge-support Anda. Saya yakin, Vin, Anda pasti bisa melalui ini. Iya. Terima kasih ya. Terus, masalah lo gimana? Ya, begitulah, Vin. Tapi saya bisa menghandle-nya, Pak. Tapi saran saya, Vin ya, mendingan sekarang Anda itu fokus sama masalah Anda. Dan Anda juga harus bisa menenangkan diri Anda. Makasih ya. Ma, tadi itu Galvin di kantor kerjanya lagi kacau gitu, Ma. Terus dia sempat berantem loh sama Coki. Galvin stres gitu ya karena Riri lah. Emang Galvin ya mending pisah aja kali ya sama Riri. Kasihan dia jadi terbebani gitu kan. Ya gitu juga kali, Ma. Nggak setiap masalah itu harus diselesaikan dengan cara bercerai. Apalagi ini menyangkut soal anak. Ya Papa yakin sih kalau Galvin itu belum siap jadi seorang ayah. Kayak Papa dulu kan, waktu awal-awal punya anak. Iya kan? Beda lah. Tapi ya apa yang dilakukan sama Riri itu
udah nyakitin Galvin banget, Pak. Dia tuh udah nipu kita, udah bohongin kita. Dan setelah tahu kalau Abian itu ternyata bukan anaknya Galvin, bisa-bisanya Riri itu masih bikin repot tuh Galvin buat ngurusin anaknya dia. Hai Din. Dalam rangka apa nih? Enggak dalam rangka apa-apa kok. Cuman buat kamu aja. Thanks ya. Jadi gimana Din? Kamu ngajakin aku ketemu di sini mau obrolin apa? Kamu tau gak sih? Kayaknya Dita sama Saka bakal cerai deh. Terus akhirnya Saka ngajakin aku makan bareng lagi. Oh ya? Tapi sebenarnya tadi aku emang lagi makan sama Arin pas kamu chat aku. Terus nggak lama Saka datang dan aku ngelihat Saka tuh lagi sedih banget. Terus Ariannya perhatian banget lagi sama dia. Sumpah Din, mereka tuh kayak deket banget deh. Jangan bilang ini bingkisan tadinya buat Arin. Sorry ya Din, aku jadi kasih kamu. Gak apa-apa. Tapi kita nggak boleh nyerah sih. Kita harus cari cara gimana biar kita bisa dapetin hatinya Arin dan Saka. By the way, nih cheesecake tuh enak banget tau. Kamu suka beli di toko ini juga? Kamu tahu soal cheesecake ini? Iya, aku suka banget Serius beli. kamu, Din? Serius. Ini tuh kue favorit aku, Din. Demi apa? Serius. Bisa sama Suka gini ya? banget. Itu enak banget tau. Emang enak. Thank you ya. Sama-sama. Suara apa itu tadi sayang? Nggak tahu, kalau itu maling gimana? Yaudah kita lihat aja ke depan. Iya, kamu duluan. Kok aku duluan? Kamu lah, kan kamu cowok. Kamu pegang satu kalau gitu. Tungguin. Kamu di belakang aku aja ya. Bona, lu ngapain sih? Lu ngapain sih, Bon? Mau numpang mandi? Terus kenapa bawa-bawa ginian? Lu ngagetin aja lu. Tahu. Gua ngantuk. Gua mau numpang bobo di sini soalnya listrik di tempat gua mati, Tom. Ya kan lu pakai token, Bon. Bisa diisi, Bon. Ini bukan masalah token, Tom. Memang listriknya aja lagi bermasalah. Gua boleh ya nginap di sini? Yaudah, masuk. Ye. Kali jangan bikin kaget. Akhirnya aku di sini bisa berduaan sama kamu.
akhirnya aku bisa lepas dari omelan Saka sama ibu. Sayang, Ya, pokoknya aku nggak mau pulang ya malam ini. Aku mau nginep aja di sini sama kamu. emangnya kamu nggak bahaya ya, Fit? Sering ketemu sama aku. Ya enggak lah, aman kok semuanya. Lagian buat apa juga mereka masih curiga sama kita? Kan pelakunya udah ketangkep. Mereka juga nggak punya bukti apa-apa kan, kalau kita itu pelakunya. Sayang, aku tuh sebel banget ya sama Bu Wiryo. Aku sebelum kesini itu benar-benar dikerjain abis-abisan sama dia. Aku disuruh kerja inilah itulah. Sampai pegel-pegel tau nggak, badan aku capek. Ya udah sini sayang, aku pijitin ya. Makasih. Sama-sama sayang. Udah lama banget sih nggak nengokin Mbak Riri sama Abian. Aku juga belum kasih kabar soal kasus kematiannya Mami.